1 Sangadesa beserta wakilnya. Yang terhormat Bapak Ibu rekan seperjuangan SMA Negeri 1 Sangadesa. Terima kasih karena pada siang hari ini sudah menyempatkan untuk hadir dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Saya Nina Karmila SPD dari SMA Negeri 1 Sangadesa, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, merupakan calon guru penggerak angkatan 9. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Bapak Ibu guru yang hebat, ya, selamat datang, selamat berkumpul di sini. Ayo, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Sangadesa beserta wakilnya. Yang terhormat Bapak Ibu rekan seperjuangan SMA Negeri 1 Sangadesa. Terima kasih karena pada siang hari ini sudah menyempatkan untuk hadir dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Saya Nina Karmila SPD dari SMA Negeri 1 Sangadesa, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, merupakan calon guru penggerak angkatan 9. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Bapak Ibu guru yang hebat, ya, selamat datang, selamat berkumpul di sini. Ayo, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta, yaitu SMA Negeri 1 Sangadesa. Oke Bapak Ibu, mendengar istilah budaya positif, kira-kira apa sih ada dalam benak Bapak Ibu ketika mendengar kata budaya positif? Mungkin ada yang memberikan pendapatnya? Oke, Pak Boy silakan. Berdirinya tahu dulu. Ya, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh Ibu Nina Karmila. Ya, terima kasih kepada Ibu Nina Karmila yang sudah memberi kesempatan kepada saya berkenaan dengan budaya positif. Jadi kalau menurut saya itu ya budaya yang baik yang bisa diterapkan di sekolah. Salah satu contohnya mungkin menerapkan 5S Ibu. Ya, senyum, sapa, sopan, santun, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Nina Karmila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain yang menyampaikan pendapatnya mengenai apa sih budaya positif itu? Memiliki mungkin? Budaya positif? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan semuanya, kalau menurut saya budaya positif itu adalah budaya yang harus kita tumbuh kembangkan kepada anak didik kita agar mereka selalu bersikap atau bertingkah laku yang tentunya positif dan terdidik. Itu, saya rasa seperti itu. Baiklah Bapak Ibu ya, jadi ada dua pendapat dari rekan sejawat kita mengenai budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai yang harus kita terapkan di sekolah. Seperti kata contoh Pak Boy tadi, bagaimana kita menerapkan 5S ya, menumbuh kembangkan sikap dan kepribadian yang baik kepada siswa. Itu yang dikatakan budaya
positif. Oke, selanjutnya. Jadi pada kegiatan kali ini ada beberapa hal yang akan kita bahas materinya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, yang ketujuh, segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Ya, apa itu perubahan paradigma belajar? Oke, ya, bahwasannya dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa sehingga guru memerlukan perubahan paradigma dalam mendisiplinkan siswa. Jadi di sini maksudnya Bapak Ibu, berdasarkan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwasanya sekolah itu diibaratkan sebagai ladang. Ya, sekolah ladangnya kita guru adalah petaninya dan murid adalah benihnya. Apa tugas kita sebagai guru? Tugas kita sebagai guru adalah membimbing dan menuntun siswa tersebut. Artinya ketika kita bercocok tanam, bagaimana caranya kita menyirami, memberikan pupuk kepada tanaman tersebut agar tumbuh menjadi tanaman yang berkualitas. Begitu pula halnya dengan siswa. Ya, kalau kita tuntun, kita bimbing siswa itu dengan hal-hal yang baik, insya Allah siswa kita akan menjadi pribadi yang baik. Ya, itu dikatakan perubahan paradigma belajar. Nah sekarang kita sebagai guru sudah menerapkan belum pembelajaran yang berpusat pada guru atau pembelajaran yang berpusat pada murid? Siapa yang menyampaikan pendapat di sini? Sekarang ini Bapak Ibu sudah menerapkan proses pembelajaran yang berpihak pada guru atau proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Bu Widya Estuti mungkin ingin menyampaikan pendapatnya. Baiklah, kalau menurut saya Bu, ada beberapa guru itu menggunakan masih berpusat kepada guru. Ya, ada beberapa guru itu masih berpusat kepada guru dan ada juga beberapa guru sudah mulai menggunakan model-model pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif lagi Bu. Ibu sendiri? Karena saya sudah beberapa kali menggunakan model pembelajaran di sini. Jadi Ibu Widya sudah menerapkan proses pembelajaran yang berpihak pada Oke, terima kasih Bu Widya Astuti. Mungkin dari bapak-bapaknya, Pak Jimmy mungkin. Nah, tolong mic-nya. Baiklah, ini pandangan saya mengenai perubahan paradigma belajar ini. Kalau menurut saya di sekolah kita ini, karena sudah menerapkan kurikulum merdeka, mau tidak mau kita harus melaksanakan proses belajar mengajar yang berpusat pada murid. Karena esensi dari kurikulum merdeka belajar itu salah satunya. Jadi tidak hanya sebatas modul ajar yang berpusat pada peserta didik, tetapi esensi pada pelaksanaan pembelajarannya itu harus memberikan ruang yang lebih luas kepada siswa, bagaimana dia untuk bereksplorasi, mengerjakan tugasnya itu segala macam. Itulah yang dinamakan ada kata berdiferensiasi. Jadi kalau menurut saya di sekolah kita mau tidak mau, karena kurikulum merdeka esensinya itu adalah perubahan paradigma belajar yang sebelumnya dari kurikulum sebelumnya kita harus bergeser ke metode pembelajaran yang pusat pada siswa. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jimmy. Ya, jadi betul sekali karena sekolah kita sudah menerapkan yang namanya kurikulum merdeka, artinya kita harus bisa ya, harus dapat menggunakan proses pembelajaran
bisa murid itu berperan aktif dalam proses pembelajaran. Jadi murid kita sebagai guru ini hanya fasilitator, sedangkan murid adalah subjeknya. Oke, ya. Yang berikutnya, oke. Jadi menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori terdapat beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Ya, jadi mengapa yang dikatakan ilusi? Kita sebagai guru terkadang suka mengontrol atau mengatur murid kan, anak-anak kamu harus seperti ini, seperti itu. Sebenarnya itu hanya sebuah ilusi. Kita tidak dapat mengontrol murid, tapi biarkan murid itu berkembang sesuai dengan kepribadiannya masing-masing. Ya, ibarat kata, kalau misalkan kita mengontrol murid, memaksakan murid untuk mengikuti aturan kita, oke, dia ikuti. Ketika lepas dari pandangan kita, dia bisa saja tidak lagi terkontrol oleh kita, ya. Kira-kira seperti itu, ya. Terus yang kedua, ilusi semua penguatan positif atau bujukan efektif dan bermanfaat. Jadi kita seringkali ketika menangani siswa, ya, kita bisa melakukan bujukan, kita merayu-rayu siswa, ya. Nah, ini perannya mungkin sebagai guru BK di sini, ya. Bagaimana kita berilusi. Sebenarnya itu hanya sebuah ilusi, kita tidak dapat membujuk siswa. Kita hanya bisa membujuk siswa saat itu saja, tapi ketika di luar sama seperti tadi, tidak bisa mengontrol lagi, ya. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini seringkali kita lakukan, ya. Jadi ketika siswa bermasalah, kita seringkali seperti menghakimi bahwa oh kamu bersalah, ya, dan kamu harus berubah, ya. Dan kata arti lain, kita sebagai guru pun tidak akan bisa, itu hanya sebagai sebuah ilusi, ya. Terus yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, contohnya kita sebagai guru, ketika kita diberikan aturan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwasannya ibu-ibu datang tepat waktu, ya, jam 7 harus sudah di sekolah. Artinya dia sebagai orang dewasa berhak untuk mengatur kita. Tetapi ketika Bapak Kepala Sekolah tidak hadir di sekolah, mungkin bisa saja kita tidak mentaati peraturan itu. Artinya apa? Hanya sebuah ilusi, ya. Kita bisa taat karena ada kepala sekolah. Ketika beliau jauh, kita bisa melakukan hal yang tidak baik, terlambat misalnya, atau mungkin ketika beliau tidak di sekolah kita melalaikan tugas, tidak masuk kelas dan sebagainya seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya mengenai disiplin positif, ya, materi kedua. Oke. Disiplin positif dalam budaya kita maknanya sering dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kecenderungan umum adalah mengaitkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang dihargai atau mencapai suatu tujuan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi dapat disimpulkan bahwa disiplin positif itu merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa bujukan, ancaman, dan hukuman. Artinya di sini Bapak Ibu, ketika kita menerapkan disiplin positif, ya, harus ditumbuhkan mulai dari motivasi internalnya dulu, ya, motivasi intrinsiknya dulu. Artinya apa? Anak-anak perlu dorongan dari dirinya sendiri. Bagaimana ia mau berubah, ya, menjadi siswa yang lebih baik. Kalau dorongan bukan dari dorongan ekstrinsik dari luar, artinya si anak ini mau berubah ketika dilihat oleh gurunya saja, ya, itu kalau ekstrinsik. Tapi kalau beda, kalau dia mau berubah dengan atas dasar kemauannya sendiri, ya, dorongan dan motivasi yang timbul dari dirinya sendiri. Kalau dari ekstrinsik, jadi siswa itu hanya ingin didorong oleh gurunya atau orang di sekitarnya. Ketika lepas dari pandangan gurunya, mulai dia melakukan hal-hal yang negatif, ya. Jadi
Artinya di sini kita sebagai guru tidak perlu lagi melakukan bujukan, membujuk atau mengancam atau memberikan hukuman kepada siswa ketika dia melakukan kesalahan. Nah sekarang sebagai guru bagaimana sih caranya kita harus bisa dapat menumbuh kembangkan disiplin positif melalui motivasi intrinsik ini, ya? Konsep disiplin dengan identitas gagal. Kalau ada identitas gagal, artinya ada juga identitas sukses, ya. Jadi pada bagian identitas gagal ini, yang pertama itu ada hukuman dan ada penghargaan. Jadi Bapak Ibu, seringkali ya kita menindaklanjuti siswa itu dengan hukum, ya. Atau juga bisa juga kita juga sering juga memberi reward kepada siswa berupa penghargaan. Nah di sini dijelaskan bahwa yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang kedua, membuat murid tidak nyaman. Yang ketiga, tidak akan berjalan bila murid tidak merasa takut. Yang keempat, murid akan membenci peraturan. Yang kelima, bersifat paksaan. Yang keenam, berlaku hanya pada institusi, tidak berlanjut di kehidupan nyata. Artinya apa di sini Bapak Ibu? Ya, ketika kita memberikan hukuman kepada siswa, ya, baik itu dalam bentuk hukuman fisik, ya, maupun verbal, ya, melalui sebuah perkataan, ya. Jadi ketika hukuman fisik, si anak dilukai fisiknya. Ketika kita menggunakan hukuman verbal, anak-anak akan merasa tersakiti hatinya, ya. Terkadang kala, ya, masih ada saja guru yang tidak bisa mengontrol ketika menghukum siswa dengan misalnya dengan mencaci, ya. Nah hal tersebut dapat menimbulkan hal negatif. Apa? Siswa akan merasa sakit hati dan ini akan tertanam panjang di kehidupannya dan akan teringat selalu, oh si guru itu dulu pernah menghina saya, mencaci saya. Nah hal seperti ini tidak baik untuk dilakukan kita sebagai seorang pendidik, ya. Penghargaan, nah jika dilakukan secara terus-menerus akan membuat seseorang kehilangan motivasi dari dalam karena bergantung dengan penghargaan. Tidak efektif, merusak hubungan atau menimbulkan rasa iri, menurunkan kualitas atau kreativitas, merampas hak menghargai dirinya. Jadi di sini maksudnya penghargaan, ya. Kadangkala di kelas, ya, ketika siswa berperan aktif, kita berikan iming-iming. Anak-anak siapa yang bisa menjawab pertanyaan, ibu akan berikan reward berupa barang misalnya, ya. Nah, hal ini juga punya dampak negatif, ya. Ketika siswa tidak kita berikan iming-iming berupa reward, siswa tadi berpikir, tidak ada hadiahnya, malas jawab. Tapi beda kalau siswa yang memang mengejar prestasi, yang termotivasi dari dalam dirinya, ada reward ataupun tanpa reward dia mau maju, ya. Jadi di sini jangan dibiasakan kita sebagai pendidik itu mengiming-imingkan reward kepada siswa, ya. Tapi kita harus menumbuh kembangkan motivasi siswa itu untuk meraih prestasinya dengan semangat belajar, bukan karena reward atau penghargaan, ya Bapak Ibu. Oke, ini yang dikatakan konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi yang gagal, yang sekarang identitas suksesnya, ya. Yang pertama ada konsekuensi dan juga restitusi. Konsekuensinya apa? Sesuatu harus terjadi, membuat murid tidak nyaman, hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring secara terus-menerus, stimulus respon, murid menghormati peraturan atau mendorong murid untuk patuh, murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, ketika kita, ya, menghadapi siswa yang bermasalah tadi, kita berikan konsekuensinya apa? Ya, diberikan konsekuensinya. Tapi ini sifatnya tidak bertahan lama. Ketika selesai, bisa saja di waktu yang akan datang siswa mengulangi kesalahan yang sama, ya. Beda kalau kita menerapkan sistem restitusi, ya. Jadi pada bagian restitusi ini kita sebagai guru melakukan pendekatan, ya, melakukan pendekatan bagaimana kita bisa membuat murid bertanggung jawab atas kesalahan yang dia perbuat, seperti itu, dan mencari solusi
atau mencari pemecahan masalah secara bersama-sama. Bukan hanya guru yang mencari solusinya, tapi siswa kita ajak berdiskusi, bertanya masalahnya apa, terus bagaimana, apakah kamu berniat untuk memperbaiki kesalahanmu, kira-kira seperti itu. Ini dikatakan restitusi. Nah, Bapak Ibu, di materi yang ketiga kita akan membahas mengenai pendekatan restitusi yang berhubungan dengan yang seperti tadi. Ya, bahwasanya restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pada proses restitusi kita menciptakan sesuatu kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk sebuah masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lainnya. Jadi restitusi ini ya, bagaimana cara kita sebagai guru ya mengajak siswa itu berkolaborasi, ya, berkolaborasi, berdiskusi, ya, membantu siswa berpikir untuk memecahkan permasalahannya, apa sih yang mereka inginkan, ya. Jadi kita guru itu melakukan penawaran, apa yang kamu inginkan, nak? Seperti apa? Kira-kira seperti itu, ya. Oke, Bapak Ibu masih semangat? Semangat? Kalau masih semangat, tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih ya. Oke, yang berikutnya konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Apa ciri-ciri dari restitusi? Ya, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga sebuah tawaran bukan paksaan. Yang keempat menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Oke, jadi restitusi ini Bapak Ibu bisa kita gunakan ketika kita menghadapi siswa bermasalah, ya. Jadi ketika siswa bermasalah itu kita bukan mencari kesalahannya apa, kita hakimi, bukan seperti itu ya. Namun bagaimana kita menjadikan siswa itu menyadari kesalahannya, ya, belajar dari kesalahan itu, tidak mengulanginya kedua kalinya, seperti itu, ya. Terus memperbaiki hubungan ketika setelah melakukan kesalahan terhadap temannya, ya. Nah, hal ini dilakukan bukan karena paksaan, ya. Kita tidak boleh memaksakan kepada siswa, ya. Tapi kita sebagai guru melakukan sebuah penawaran, ya. Kira-kira apa, nak, yang mau kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini, ya. Jadi kita melakukan diskusi, penawaran kepada siswa. Oke, selanjutnya materi berikutnya motivasi perilaku manusia, ya. Oke, jadi di sini motivasi itu merupakan dorongan pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Contohnya murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik, ya. Artinya di sini murid merasa tidak nyaman, ya. Dia melakukan disiplin karena takut dihukum. Ya, ketika siswa mentaati peraturan sekolah, ya, dia disiplin diri di sini cuma karena takut dihukum. Nah, ya, dan ini merupakan motivasi ekstrinsik, hanya dorongan dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Artinya apa? Dia melakukan hal kebaikan hanya karena takut dihukum, seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, sama seperti reward tadi, ya. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan, motivasi ekstrinsik. Sama tadi, ya. Jadi ini termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Jadi siswa ini mengejar prestasi itu hanya atau melakukan disiplin diri itu hanya karena ingin mendapatkan reward.
ingin mendapatkan pujian misalnya. Oh, kamu hari ini baik sekali nak, sudah berpakaian rapi. Nah, nanti ketika lepas dari pandangan gurunya, bisa saja si murid ini kembali ke melakukan hal yang tidak baik baginya di keluarga misalnya ya. Artinya apa? Dia hanya melakukan motivasi eksplisit tadi, ya dorongan dari luar. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin karena sadar nilai kebajikan dirinya, ini merupakan motivasi itu. Nah, inilah yang perlu kita tanamkan dalam diri seorang siswa. Ya, bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Ya, menumbuh kembangkan, ya, menyadari bahwa ini baik untuk dilakukan. Bukan hanya semata-mata ingin dilihat baik oleh orang lain, tapi perlu dari dalam dirinya sendiri. Ya, oke, next. Kebutuhan dasar manusia di materi yang berikutnya ya. Oke, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar pada manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi kebutuhan dasar kehidupan manusia ini ada beberapa jenis Bapak Ibu ya. Oke, ini yang pertama ada bertahan hidup. Kira-kira Bapak Ibu di sini perlu bertahan hidup tidak? Apa yang dilakukan ketika kita ingin bertahan hidup? Hah? Perlu? Perlu makan, benar Pak Irhan, perlu makan. Siapa lagi? Perlu tidur, ya, perlu sehat, ya tidak? Kesehatan yang baik, ya, itu dikatakan bertahan hidup. Terus yang kedua ada yang namanya kasih sayang. Ini kebutuhan. Yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ya, ini kebutuhan apa dikatakan fisiologis atau psikologis sih? Hah? Psikologis, betul sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai manusia ini merasa kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ya, seperti contoh ya, kasus siswa Pak Peri misalnya, Pak Peri ini siswa. Pak Peri membawa bekal ke sekolah, sedangkan Pak Ilham tidak bawa bekal ke sekolah. Nah, Pak Ilham ini mencuri makanan si Pak Peri ini, ya, dan Pak Peri melaporkan ke gurunya. Karena apa? Pak Ilham ini tak perhatian, karena kurang perhatian. Jadi dilaporkanlah oleh gurunya ke orang tua si Pak Ilham ini, ya, bahwasannya Pak Ilham mengambil makanan Pak Peri. Dengan demikian Pak Ilham ini merasa membutuhkan kasih sayang, ya, membutuhkan rasa ingin diterima seperti itu, ya. Yang ketiga ada kebebasan. Apa kebebasan? Kebutuhan manusia kebebasan. Lepas dari segala beban. Oke, kalau diterapkan di dalam proses pembelajaran, kita harus membebaskan siswa kita untuk berkreativitas, menentukan minat dan bakatnya sesuai dengan yang mereka inginkan, ya. Jadi memberikan kebebasan, bukan kita guru yang menentukannya, tapi kita sebagai guru hanya memotivasi siswa, ya, membebaskan mereka mencari minat dan bakatnya sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Yang keempat ada yang namanya kesenangan. Apa kesenangan? Kesenangan apa? Bahkan apa kesenangan Pak Robi? Ceria. Terus apa lagi? Healing. Oke. Kebutuhan kesenangan. Kita sebagai manusia butuh menikmati hidup yang senang, bukan? Iya, kesenangan, ya, bermain, tertawa, ya, untuk melepaskan segala penat yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang namanya penguasaan. Apa sih penguasaan itu? Apa penguasaan itu Bapak Ibu? Kebutuhan dasar manusia, penguasaan. Mendominasi apa, Mem?
Oke ya. Jadi kata Memlika bahwasanya penguasaan itu kemampuan kita ya untuk memberikan ide ya, memberikan gagasan atau pemikiran ya kepada orang lain ya, seperti itu. Oke, itu mengenai kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu masih semangat tidak? Lanjut ya. Oke. Sekarang ada yang namanya posisi kontrol restitusi, Pak Epi. Posisi kontrol restitusi. Apa itu? Nah, sekarang ayo kita menerapkan posisi kontrol yang mana. Jadi ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Ayo Bapak Ibu, ayo kita renungkan sama-sama kira-kira posisi kontrol yang mana yang sudah kita terapkan selama ini dalam di sekolah kita. Siapa di antara Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ayo Bapak Ibu. Oke, Pak Ibu saya mau menyampaikan pendapatnya. Ya mungkin kita di dalam proses belajar mengajar itu mungkin kita bisa memposisikan diri sebagai teman bagi siswa-siswa, jadi bisa kita lebih mudah dalam memahami kebutuhan siswa, terus kesulitan siswa dalam proses belajar itu di mana, terus yang belum pahamnya di mana. Mungkin kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman untuk siswa kita, mungkin kita lebih mudah untuk memahami karakter dan kebutuhan siswa kita. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Septrianti ya. Terima kasih Ibu. Ini dia sudah menerapkan posisi kontrol sebagai seorang teman kepada siswanya. Ada lagi di antara Bapak Ibu? Masa cuma Ibu Sep doang? Kira-kira posisi kontrol apa yang sudah kita terapkan selama ini kepada siswa? Ya, Memlika. Silakan. Oke, baiklah. Saya kalau di dalam kelas ketika itu semua posisi kontrol saya gunakan, tergantung dari situasi pada saat itu. Kadang-kadang saya menghukum jika perlu, kadang-kadang saya menjadi teman mereka, kadang-kadang saya buat mereka seolah memiliki rasa bersalah agar mereka menyadari kesalahan mereka. Kadang saya sebagai pemantau dan kadang juga saya sebagai manajer. Tapi porsinya tergantung dari situasi di kelas itu, dia butuh posisi kontrol yang mana pada saat itu. Kalau dia misalnya melakukan sesuatu kesalahan yang misalnya harus layak kita hukum, beri hukuman, saya akan menghukum mereka, tetapi masih dalam batas yang wajar. Kemudian jika mereka butuh pendampingan, saya akan memposisikan diri sebagai teman buat mereka. Jadi kapanpun mereka ingin bercerita kepada saya atau memiliki keluh kesah, ingin bertanya, berdiskusi, saya akan melayaninya. Kemudian saya juga bisa membuat mereka merasa bersalah dalam ketika mereka melakukan suatu permasalahan. Saya akan buat mereka merasa sangat bersalah sehingga mereka akan menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang salah dan tidak akan mengulanginya lagi. Saya juga sebagai pemantau yang baik bagi mereka dan saya juga sebagai manajer. Saya rasa semua posisi kontrol ini saya punya. Itu untuk diri saya sendiri. Oke, positif Memlika ya. Jadi Memlika menerapkan posisi kontrol ini sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu ya Bapak Ibu. Oke, ini penjelasannya. Nah, Bapak Ibu ya, ini contoh tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera ya. Kalau kita di posisi kontra penghukum,
kita akan mengatakan kepada siswa, patuhi tata tertib sekolah, silakan kamu berbaris depan. Kita hukum siswa kita, misalkan hormat ke tiang bendera misalnya ya, selama beberapa jam, itu hukuman. Dan hukuman ini biasanya kita lakukan secara spontan, ya. Tidak pernah kita rencanakan kan, kita ingin menghukum siswa yang terlambat, siswa tidak memakai seragam sesuai dengan aturan, ya. Kita refleks ya, secara spontan menghukum siswa itu, ya. Dan yang kedua, pembuat rasa bersalah. Bagaimana caranya? Kita bisa bertanya kepada siswa dengan pertanyaan yang lembut, melakukan pendekatan yang lembut kepada siswa. Misalkan, berapa kali ibu harus mengingatkan kamu untuk memakai atribut lengkap? Ibu kecewa dengan kamu, ya. Tanpa harus kita itu menghakimi siswa dengan kata-kata yang kasar. Jangan sampai kita itu menyakiti perasaan siswa dengan kalimat-kalimat yang tidak baik untuk kita, ya. Yang ketiga, kalau kita menempatkan diri kita posisi sebagai teman, ya, ayolah yang tertib. Buat ibu bangga, kali ini tidak apa-apa kamu tidak memakai atribut lengkap. Kita memberikan motivasi kepada siswa tersebut seperti apa yang Ibu Ustaz tadi, ya. Tapi sebenarnya pada posisi kontrol teman ini, ada juga dampak negatifnya, ya. Jika kita terlalu dekat dengan siswa, bisa membuat dampak siswa itu tidak ada batasan antara guru dan siswa. Terkadang mereka itu menganggap kita terlalu sebagai temannya, padahal kita ini gurunya, ya. Terlalu akrab seperti itu juga punya dampak negatifnya, ya. Terus yang keempat, posisi kita sebagai pemantau, ya, dengan mengajukan pertanyaan, kamu sudah melanggar tata tertib, apa konsekuensinya jika tidak memakai atribut lengkap? Artinya apa di sini? Kita bertanya kepada siswa, konsekuensinya terima ketika dia sudah melanggar tata tertib dengan tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau kita menempatkan diri kita sebagai manajer, ya, kita bertanya kepada siswa, apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Ya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ya, jadi ketika kita memanggil siswa tersebut, kita ajak berdiskusi. Ya, kita berperan sebagai manajer, ya, kita tanya siswa dipanggil itu karena apa? Tahu tidak kesalahannya apa? Ya, terus apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya tersebut? Ya, mungkin Ibu Nuraida ini bisa diterapkan sebagai guru BK ketika menangani siswa. Jadi kita sebagai guru ini bukan berarti siswa itu perlu dihukum, ya, diberikan hukuman fisik dengan menyakiti mereka. Kita bisa melakukan 5 posisi kontrol ini, ya, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini keyakinan kelas, materi berikutnya Bapak Ibu, ya. Nah, saya mau tanya dulu nih tentang keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sama tidak, ya? Keyakinan kelas dan peraturan kelas. Bapak Ibu di kelas sudah melakukan belum keyakinan kelas ke kelas-kelas yang Bapak Ibu ajarkan saat pertama kali jumpa dengan anak-anaknya? Bapak Ibu menerapkan keyakinan kelas atau peraturan kelas? Oke, tata tertib. Oke, kita lihat Pak Pandu, ya. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, betul atau salah? Salah. Kenapa salah? Apa alasannya? Kita meyakinkan siswa itu untuk belajar di saat itu, untuk lebih semangat dalam menerima pelajaran, dan dia yakin bahwa pelajaran yang kita sampaikan di saat itu butuh. Oke, ya, jadi Ibu Ustaz berpendapat bahwa ini adalah pernyataan yang salah, ya, bahwasanya kalau peraturan itu adalah sebuah aturan, kalau keyakinan itu adalah keyakinan yang timbul dari dalam diri siswa, ya, yang berhubungan dengan motivasi intrinsik tadi. Kalau peraturan, ya Bapak
Ibu ya. Jadi kalau peraturan kelas dan keyakinan kelas itu tidak sama ya, beda. Kalau peraturan kelas, kalau sebuah peraturan itu dibuat per poinnya ya, dan ketika dilanggar artinya mendapatkan sanksi atau hukuman, itu peraturan. Beda. Kalau keyakinan dia beda. Kalau keyakinan ini kita buat bersama-sama berdasarkan kesepakatan kita di kelas dengan siswa ya. Keyakinan ini kita berikan kebebasan siswa untuk maunya apa sih di kelas ya, maunya seperti ini, seperti itu ya. Artinya kita mendorong motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Mereka maunya proses pembelajaran seperti apa. Misalnya ya, mereka membuat keyakinan kelas, Bu, sebelum memulai pelajaran kami maunya ice breaking dulu, seperti itu ya. Bu, ketika ada jam pelajaran kami mau adanya refleksi misalnya. Bu, ketika sebelum dan sesudah memulai pelajaran kita berdoa dulu, itu dikatakan keyakinan kelas ya. Artinya apa? Ketika siswa melakukan hal tersebut, dia melakukannya dengan kemauannya sendiri, bukan karena peraturan tadi. Artinya apa? Ketika guru, walaupun kita tidak ada di dalam kelas tersebut, siswa akan tetap melakukannya. Kalau peraturan bisa saja dilanggar ya, sportnya itu peraturan ya. Jadi alangkah baiknya mulai sekarang kita membuat keyakinan kelas di setiap kelas kita masing-masing, baik itu guru mapel ya maupun wali kelas ya. Oke. Keyakinan kelas ya, keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama, baik secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama ya. Oke, lanjut lagi. Nah, pembentukan keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas ini dia lebih abstrak dari peraturan ya. Yang kedua, dia berupa pernyataan universal. Jadi ketika kita merumuskan keyakinan kelas, jangan menggunakan kalimat yang negatif. Misalnya, dilarang buang sampah sembarangan, tapi kita ganti kalimatnya positif, buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu ya contohnya. Terus, dibentuk dalam positif ya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Agar diingat, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi yang membuat keyakinan kelas ini bukan kita, tetapi kita dan siswa, bersama siswa atau bersama juga warga sekolah ya. Oke. Nah, saya sudah melakukan kegiatan membuat keyakinan kelas sebagai guru mapel ya. Yang pertama, saya melakukan berdiskusi tentang peraturan kelas ya. Terus dari peraturan saya rumuskan menjadi keyakinan kelas ya. Setelah itu di sini anak-anak saya bagikan kertas kecil yang berwarna itu. Mereka menuliskan apa saja mereka mau ya, boleh tuangkan ide dan pikirannya. Setelah selesai anak-anak menempel keyakinan di kelas ya. Mereka tempel. Oke, hal seperti ini bisa Bapak Ibu terapkan juga di kelas-kelasnya ya. Nah, ini materi yang terakhir ya, mengenai segitiga restitusi ya. Oke, Bapak Ibu, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Pada penerapan segitiga restitusi ini ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama ada tahapan menstabilitas identitas. Bahwasanya di sini memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalahnya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan ya, mampu untuk menemukan keyakinan sesuai dengan kesepakatan kelas yang ada. Berikut saya sudah membuat. Nah, ini dikatakan segitiga restitusi. Jadi ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah ya Bapak Ibu ya,
Yang pertama yang kita lakukan ketika menstabilitas identitas, kita bisa berkata kepada murid, oh wajar ya, kamu sebagai manusiawi ya, manusiawi kalau kita membuat kesalahan. Ibu pun demikian, seperti itu ya. Atau kita bisa mengatakan, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah berbuat salah ya. Kalau di bagian memvalidasi kebutuhan ya, kita bisa mengatakan kepada siswa, bertanya kepada siswa, apa alasanmu melakukan kesalahan tersebut? Ya, kita ajak berdiskusi. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kira-kira setelah melakukan kesalahan ini, apa yang perlu kamu perbaiki? Ya. Nah, kita kan sudah menentukan keyakinan kelas ya. Ketika kita melaksanakan segitiga restitusi ini, kita bertanya kepada siswa, kita mengingatkan kembali, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar pada hari ini? Ya, mungkin dia mengatakan, saya tidak menghargai temanmu, seperti itu. Ya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi ini penerapan segitiga restitusi ketika kita menghadapi kasus-kasus yang ada di sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya punya contoh penerapan segitiga restitusi pada kasus yang pertama, yaitu seorang siswa yang bernama Panji, kelas 12 IPA 3. Ketika dalam perjalanan menuju sekolah, saya melihat si anak ini merokok di atas motor. Nah, ketika sampai di sekolah, saya panggil anak tersebut. Nah, ayo sama-sama kita saksikan video penerapan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, jadi itu satu kasus ya yang saya selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi di sana ada validasi, menstabilkan identitas ya. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kira-kira ya penerapan segitiga restitusi kita menghadapi siswa yang
melakukan suatu kesalahan. Oke Bapak Ibu, jadi ada satu kasus lagi ya yang saya terapkan dengan menggunakan segitiga restitusi ya. Yang kedua ini kasus dua orang siswa perempuan ya. Mereka ini bertengkar saat jam istirahat ya, karena masalah HP. Salah satu temannya ini menyembunyikan HP dan temannya yang satu itu memberitahukan kepada si yang punya HP. Oke. Yuk sama-sama kita saksikan bagaimana penerapan kasus yang kedua ini. Ini versi ya, ini ya. Barusan ibu dan HP orang dari Pak Jepar, kalian bertengkar di dekat kantinnya Ibu Neti saat dia istirahat. Benar? Ya, Bu. Benar. Apa sebenarnya? Jika ibu emosi negatif akan melakukan hal yang sama, ibu akan menetapkan temuan. Baiklah Bapak Ibu ya, setelah menyaksikan video mengenai dua kasus ya yang terjadi di sekolah kita tadi. Yang pertama kasus siswa yang merokok saat dalam perjalanan menuju sekolah. Yang kedua kasusnya siswa perempuan bertengkar karena masalah HP ya. Jadi ketika menerapkan segitiga restitusi dalam kasus tersebut, saya menempatkan diri saya sebagai manajer ya, sebagai pemantau, sebagai teman iya ya, dan pembuat rasa bersalah ya. Baiklah Bapak Ibu, dari contoh penerapan segitiga restitusi tersebut ya, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini ya. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab ya. Nah sekarang Bapak Ibu, mulai dari sekarang kita menerapkan segitiga restitusi ya. Ketika menangani siswa yang bermasalah, yang paling penting itu adalah bagaimana kita menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita SMA Negeri 1 Sangadesa. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini ya dapat bermanfaat bagi kita semua ya, dan bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita maupun dalam kehidupan kita sehari-hari, kita imbaskan kepada teman-teman kita yang lainnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kesadaran diri. Baiklah ya anak-anak ya, pada pagi hari ini kita akan menentukan bersama-sama yang namanya keyakinan kelas. Oke, anak-anak pernah dengar istilah keyakinan kelas? Nah, ayo siapa yang tahu apa itu keyakinan kelas? Keyakinan Oke, kelas Bang. adalah sebuah kesadaran diri. Sebuah kesadaran diri. Ada lagi yang lain siapa yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ya, Tiara. Keyakinan kelas adalah bentuk kesadaran diri jika melanggar tidak dikenakan sanksi. Bentuk kesadaran diri jika dilanggar tidak dikenakan sanksi. Kalau sama tidak keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Beda. Sekarang siapa yang tahu bedanya? Beda peraturan kelas dan keyakinan kelas. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke. Aturan kelas sejumlah aturan jika dilanggar akan dikenakan sanksi. Oke ya. Jadi kalau peraturan itu artinya ketika kita melanggar sebuah peraturan kita bisa dikenakan sanksi atau hukuman ya. Kalau keyakinan kelas ya, dia tidak. Karena apa? Karena keyakinan kelas itu ya, itu kata temanmu tadi bentuk kesadaran diri ya. Kalian termotivasi dari dalam dirimu sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik atau hal yang positif ya. Itu dikatakan keyakinan kelas. Jadi contoh dari keyakinan kelas ini ya, contohnya misalnya dalam kelas kalian harus menerapkan sikap saling menghormati, apalagi saling menghormati, terus menghargai, apalagi saling menyayangi misalnya ya. Nah dari peraturan kelas yang sudah kalian buat bisa kita jadikan sebuah keyakinan kelas dengan menggunakan kalimat yang positif. Contohnya seperti ini ya. Contohnya kalau keyakinan kelas dia menggunakan kalimat positif ya, buanglah sampah pada tempatnya. Atau misalnya ya kalimat lainnya jagalah kebersihan ya. Itu kalimat yang digunakan untuk menentukan keyakinan kelas ya. Kalau dia digunakan dengan kalimat dilarang ya, jangan, itu kurang tepat ya. Oke, anak-anak sekarang mau tidak kita bersama-sama menentukan keyakinan kelas untuk kelas 12 IPA 3 khususnya di Mapel Ibu ya. Jadi keyakinan kelas ini bukan saja di wali kelas kalian ya, guru Mapel, tetapi bisa diterapkan semuanya. Anak-anak juga bisa menyepakati keyakinan kelas ini antar guru dan antar siswa ya. Jadi guru Mapel boleh, wali kelasmu juga boleh ya. Jadi kita buat kesepakatan kelas untuk hari ini. Ayo sekarang ibu punya satu lembar kertas ya. Jadi anak-anak sekarang tuliskan boleh lebih dari satu ya, tuliskan satu, boleh lebih keyakinan kelas yang kalian inginkan apa ya. Kalian boleh berekspresi di sini. Kamu maunya apa? Aku maunya seperti ini bu, aku mau seperti itu bu ya. Jadi kalian tuliskan di kertas ini ya. Boleh satu orang lebih dari satu keyakinan kelas ya. Orang belakang kita mau belakang.
keyakinan kelas jika kelas sudah dibuatkan tadi? Sudah. Oke, kalau sudah selesai sekarang secara bergantian dan dalam baris yang rapi ya, silakan tempelkan kertas kecil itu ke papan di depan yang disediakan. Oke, silakan. Yuk. Keyakinan kelas ya yang sudah kalian tulis ini. Sekarang dari banyaknya keyakinan kelas ini ya, kita rumuskan menjadi beberapa keyakinan kelas saja ya. Jadi keyakinan kelas itu banyak-banyak ya. Yang sama kita jadikan satu apa seperti itu ya. Oke. Singkat dulu Bang. Oke anak-anak ya, jadi sudah kita dapatkan keyakinan kelas dari setiap kalian ya, ada 31 jumlah orang siswa seperti ini. Nah, nanti kita akan simpulkan ya, kita ambil apa saja poin-poin terpenting dalam keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Oke ya, kalau Ibu bisa bantu Tiara dan Suci maju ke depan, mewakili teman-temannya ya untuk membacakan keyakinan kelas yang sudah ditulis oleh teman-teman. Disiplin waktu. 1. Disiplin waktu. 2. Bertanggung jawab menjaga kebersihan. 3. Saling menghargai dan menjaga kekompakan kelas. 4. Menjaga kerapian seragam. 6. Menjaga etika sopan dan santun. 7. Tidak mencontek ketika ulangan. 8. Ya, jadi itu salah satu keyakinan kelas yang ditulis oleh teman-teman ya. Kak dulu, saudara. Tiara dan Suci sudah membantu Ibu membacakan tulisan dari keyakinan kelas dari teman-teman. Terima kasih, saya kembali ke tempat-tempatnya ya. Baiklah anak-anak ya, jadi kita simpulkan bahwa misalnya keyakinan kelas 12 IPA 3 ya. Sesuai dengan apa yang kamu tulis ini ya. Kita dapatkan ada 7 keyakinan kelas. Itu yang pertama adalah disiplin waktu ya. Yang kedua bertanggung jawab membersihkan kelas. Yang ketiga saling menghargai antar teman maupun guru ya. Yang keempat menjaga kekompakan kelas. Yang kelima menjaga kerapian seragam. Yang keenam jujur dalam menyelesaikan tugas sekolah. Yang ketujuh menjaga etika sopan dan santun ya. Jadi 7 keyakinan kelas yang telah kita sepakati ini kira-kira kamu sudah sepakat belum? Sepakat tidak? Oke, kalau kalian sepakat artinya mulai hari ini kalian harus menanamkan dalam dirimu ya untuk menerapkannya ya dalam kehidupanmu ketika di sekolah ya. Kamu harus menjaga kebersihan ya, disiplin waktu. Disiplin waktu ini artinya kamu harus hadir tepat waktu ke sekolah, hadir tepat waktu ketika memasuki jam pelajaran ya. Tuh. Terus saling menghargai, perlu diterapkan ya, saling menghargai ya antar teman maupun guru. Ketika orang lagi berbicara kalian dengarkan, simak dulu, itu namanya menghargai. Saling menghargai pendapat ketika diskusi ya, seperti itu ya. Terus kekompakan, nah perlu kompak tapi kompak dalam hal kebaikan ya, jangan kompak hingga tidak boleh seperti itu ya. Kompak menyelesaikan tugasnya dengan baik ya, jangan mencontek ya. Kalau dalam keyakinan kelas betul jujur sama temanmu, jujur dalam menyelesaikan tugas. Artinya kalian tidak boleh
keyakinan kelas ini saya lakukan sesuai dengan kemauanmu ya. Harus punya dorongan dari dalam dirimu ya, harus punya motivasi. Jangan melakukan sesuatu hal itu untuk orang lain tapi untuk dirimu sendiri. Oke, terima kasih ya anak-anak ya atas perhatiannya hari ini. Semoga kelas 12 IPA 3 ketika mengikuti pelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu Nina dapat menerapkan keyakinan kelasnya dengan baik ya. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Tiara Triarmi. Saya dari kelas 12 IPA 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ribana, kelas 12 IPA 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iqbal Nahrawi dari kelas 12 IPA 3. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Hoirun Nulini dari kelas 12 IPA 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bambang Susilo dari kelas 12 IPA 3. Sangat senang sekali dan termotivasi untuk menjaga keyakinan kelas. Kali ini saya sangat senang sekali karena sudah menentukan keyakinan kelas di kelas 12 IPA 3. Perasaan saya sangat senang sekali dan lebih bersemangat. Saya merasa senang sekali akan pembahasan pada hari ini tentang keyakinan kelas. Semoga kedepannya keyakinan tersebut dapat diterapkan. Saya merasa senang dan gembira pada hari ini. Sangat penting Penting banget. Penting sekali. Untuk menjaga keyakinan kelas. Karena kita perlu yang namanya keyakinan kelas agar bisa menumbuhkan kesadaran diri. Penting untuk diri sendiri agar dapat lebih baik lagi.